Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Wah, kita ketemu lagi nih. Minggu lalu kita sudah beribadah bersama melalui via Zoom, kita merayakan Paskah bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah secara online. Kita belum tahu waktunya kapan kita akan beribadah secara offline ya, tapi kita tetap terus berdoa supaya kita bisa segera untuk melakukan ibadah offline di gereja, jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman kita juga. Kakak juga udah kangen sama adik-adik semuanya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan menaikkan puji-pujian bagi-Mu Bapa. Berkati kakak-kakak yang melayani, juga berkati teman-teman kami yang hari ini juga belum bisa hadir Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian judulnya Halo Halo Hello Ola Ola. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ini lagu baru jadi kita pelajarin bersama-sama ya. Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo 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 hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Yesus besertamu. Nah adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya ya. Ya, walau dengan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita dan kita bisa menceritakan firman Tuhan ini kepada setiap orang di sekeliling kita. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
apa kabar? Hari ini jumpa lagi dengan Kak Putik. Kak Putik harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang kami rasakan hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kiranya adik-adik semua menyimak dengan baik firman Tuhan hari ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita berbuat salah, tetapi Tuhan Yesus selalu sayang dan mengampuni kesalahan kita. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang perumpamaan seorang anak yang hilang dan dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Ya, kita diajarkan untuk saling mengampuni seperti bapak yang mengampuni anak yang hilang tadi itu. Ya, kita akan baca ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Kita baca bersama-sama Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Kita biarkan menjadi ayat hafalan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarkan ibadah hari ini Tuhan seperti Engkau sampaikan Tuhan, kami boleh mengasihi sesama kami boleh mengampuni sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau boleh sembuhkan, kakak-kakak kami yang sakit juga Engkau boleh sembuhkan Bapa. Dan Tuhan berkati juga teman-teman kami dalam masa sekolahnya Tuhan, biarkan adik-adik kami ini juga Tuhan boleh Engkau berkati Bapa. Biarkan selalu menjadi anak kesayangan guru di sekolah, mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Terlebih mereka juga boleh menjadi anak kesayangan orang tua, terlebih kesayangan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, sertai akan kesehatan, akan perlindungan pekerjaan mereka Tuhan, Kau boleh berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau tetap bungkus kami, Kau jaga kami, Kau sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami seminggu sepekan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu lagi. Selamat hari Minggu, terima kasih, Tuhan memberkati.